sapa-sapa dulu nih di Twitter, banyak banget loh yang pemirsa nge-tweet. Ada yang dari Malaysia juga. Apa kabarnya? Apa kabarnya ya? Iya. Kenapa ibu jadi Upin Ipin sih? Iya kan Malaysia. Malaysia. Ada Upin Ipin. Betul. Ya. Oke, pokoknya banyak banget yang nonton kita dari Sabang sampai Merauke. Ya. Sabang sampai Merauke, kenapa keterusan jadi ngomongnya begitu? Iya. Baiklah, masih dengan bintang tamu kita Dwi Andika. Iya. Irma Darmawangsa dan juga Natalie Sora. Betul. Mau tanya dulu sama Irma Darmawangsa. Kenapa? Kenapa namanya harus Irma Darmawangsa? Kenapa nggak kepengen mungkin namanya Irma Darmawanita? Darmawanita. Ntar jadi ibu-ibu PKK dong. Beda Bu, ibu PKK sama ibu Darmawanita. Oke, mungkin bisa Kenapa tuh? Pak Irma Brawijaya gitu ya. Iya, namanya mungkin Irma Pancoran, Irma Tendean. Iya, itu nama asli. Darmawangsa nama bapak saya. Oh, nama bapaknya. Lu mah Nama bapaknya Om Erwin. Om Erwin nama bapaknya. Om Erwin. Diomongin nama bokap ini nama asli loh, nama marga belakang. Papa, tenang Papa. Saya tidak bersalah. Yang salah adalah tim kreatifnya Papa. Saya hanya menyampaikan apa yang suruh saya tanya. Iya. Ya. Baik, ini ngomong-ngomong nih, tadi kita ngobrolin masalah settingan nih. Ini bener gak sih kalau kalian tuh pacarannya emang settingan? Atau seperti apa sih? Biar pada tahu nih semua yang ada di... Yang Justru kita ngarapin settingan. Jadi asik itu bisa diapa-apain gitu. Loh, Jadi diapain mau diapain emang? Ya, habis katanya kan kalau misalnya settingan tuh bisa naikin pamor, ya kan? Makin eksis di TV, stripping tuh, entertainment bukan tiap lagi, hari. bener. Kalau emang bagus kayak begitu, mau banget malah pengen. Berarti Kita pengen ngejar. berarti jawaban itu menandakan bahwa sebetulnya kalian tidak settingan nih ya? Sudah berapa lama pacaran? Kalau aku sih memang pengusaha rental sound system. Jadi sebelum sound system dipasang kita harus disettingan dulu gitu kan. Jadi sound systemnya itu bagus nanti. Aku pengusaha rental Pantes sound. Andika suka ya. Benar. Tapi masalahnya nih sekarang tuh lagi marak. Tadi aja nih sebelum mulai live ya, aku tuh habis ngeliat di salah satu media online ada seorang artis nih yang lagi buka-bukaan gitu. Nah Maksudnya itu itu disinyalir dagang online apa bagaimana? bukan Online ada shop ya. buka-bukaan. Sista, Ada tolong itu dibeli ya Sista. Nah, model sekarang kan Kayak pasti IG kita sih. orang-orangnya pada nontonnya di itu di entup-entup tuh. Nyotop. Yusuf. Jadi Yusuf. Nah, Ada apa itu tadi beritanya? ada berita. Jadi di media online si wanita ini dia sedang buka-bukaan gitu. Nggak tahu apakah itu memang settingan atau memang itu nggak sengaja atau gimana gitu. Jadi kan kayaknya lagi marak nih yang setting-settingan. Kali aja kalian mau menaikkan popularitas gitu. Ya, tapi sebenarnya namanya settingan tuh perlu loh kadang-kadang. Oh ya? Gitu. Ada titik positifnya juga gitu. Maksudnya kita nggak usah muna lah ya. Kita pekerja seni. Kita kan pengen dikenal nama kita sendiri gitu. Kadang-kadang bukan settingan, lebih kepada sensasi kali ya. Sensasi itu bisa berasal dari sesuatu yang kita setting, tapi bisa juga berasal dari prestasi yang kita raih gitu. Tapi mungkin itu adalah usaha mereka dalam menaikkan pamornya mereka, dan kita tetap harus hargain mereka loh. Karena Tapi berasa bagaimanapun juga hasilnya? apa? Berasa hasilnya dengan kondisi kalian gini? Oh, kalau kita kan emang memang basicnya bukan pacaran settingan, ya? tapi kalau buat yang settingan ya mungkin berasa gitu. Ya udah, Ngomong-ngomong udah berapa lama pacarannya? 2 tahun. 2 tahun Hampir ya. 2 tahun ya. Perbedaan usianya berapa? 2 tahun juga, dia 84, aku 86. 84. Nah. Kita sama. Aku juga sama. Dia bisa dapat berondong, masa aku enggak? Kita bikin settingan yuk, Ya. Dina, Ya. ini settingan sama siapa? Ya sama Aunang. Buat percobaan aja dulu. Aunang mau sama kita? Settingan ya. Bu, jelek-jelek gini juga saya harus milih-milih settingannya. Dua kali loh gue ditolak sama Aunang dari tadi loh. Enggak, Bu, mending Minta jangan. ampun. Mending Ibu cari yang bener, Bu. Bapak nggak benar. Bukan maksudnya nggak bener, saya udah ada. Oh udah punya. Saya udah punya, anak saya juga udah 14. Oh anaknya udah aman. Tapi aneh deh, kenapa tuh Dika selalu dibilang berondong-berondong? Ini mah udah bukan hitungan berondong kali. Andika Udah tuh, 27, dia udah tua. tahun depan 28. Berarti cuma beda 2 tahun kan? Oh, sebenarnya. berondong tuh yang kayak gitu tuh. Nah itu baru berondong. Emang aja. Aku tuh masa-masanya aku tuh masa-masa cherry band. Masa-masa cherry ya, band. Super junior gitu. Kemarin lu kan nongkrong sama cabe-cabean.
gombel. Tapi Andika, kenapa sih kok mau pacaran sama yang lebih tua? Kenapa nggak pacaran sama yang lebih muda? Enggak lah, 2 tahun lah Kayaknya perbedaannya. kamu kompor ya. Hah? Nggak kompor. Gitu mesti disundutin Tapi gitu kamu ya. sama suami tuan siapa? Tuaan dia Oh, tuan dia. 3 tahun. Tuan. Tapi memang perempuan memang kelihatan lebih tua. Bener. Enggak, tapi kalau misalnya perbedaan 2 tahun sih buat gue masih wajar lah. Nggak masalah masih ya. obrolan juga masih, ya dia kelas 3 SMA, gue kelas 1 SMA, masih satu angkatan lah gitu. Oke, berarti nggak masalah lah ya, Nggak nggak yang masalah. perbedaan sampai 10 tahun misalnya ya, Iya, kan? gitu. Kalau yang 10 tahun gitu, emang jangan sih. Yang bedanya jauh tuh nyusahin, bener? Makanya buat perempuan hati-hati dalam bermakeup, kan ntar bilang tante lagi. Oh, iya, Itu dia benar. membuat Kalau aku sih kelihatan Oh, awet cocok, muda sih kayaknya tetep ya. Saya Oke. juga kelihatan awet. Awet apa, Bu? Awet rajet kalau bahasa Sunda. Sekarang kita punya bintang tamu lagi nih pemirsa. Bintang tamu kita yang ini cowok. Wih, kali aja ini jodoh saya. Oh, bintang tamunya cowok ya? Mana coba gue lihat. Cowok, kalau di sini sih tulisannya Oke, ganteng, Bu. bintang tamunya cowok, ganteng, lucu. Nah, Oke, ini Pak buat gue pasti dia demen sama gue. Buat gue sih, ya kan? Teh. Gue duluan, lu kan udah pernah. Gue belum pernah loh, Teh. Oke, baiklah ya kita lihat aja dia udah, mau sama lu apa sama gue. Oke? Ini dia, baby. Ayo kawan kita berangkat, naik delman atau onta. Kita rame-rame pergi ke bulan. Narbut. Halo. Ada cowok ganteng sih. Cucok sih. Namanya siapa sayang? Fatih. Fatih, nama panjangnya siapa, Dek? Andi Bumi Fatih Unru. Adi Bumi Bumi Fatih. Fatih Unru. Ade mau ke acara apa ya, Dek ya? Hah? Mau ke acara apa ini sebenarnya? Muka buka-bukaan ya? Iyalah. Iyalah. Waduh. Oke, Bu. Saya tadi kasih buat Ibu aja. Buat saya. Buron dong. Nggak apa-apa. Ibu kan kayaknya lebih perlulah dalam waktu cepat. Silakan. Enggak, bukan saya udah pernah 2 kali. Ibu kan belum sama sekali. Enggak apa-apa. Saya Bu, mendingan ya. nggak usah. Mendingan Ibu aja deh. Enggak, saya cari yang lain deh. Enggak apa-apa. Fatih. Sini yuk. Fatih beneran mau ke acara buka-bukaan emang nggak nyasar ya? Oh, ceritanya ngambek. Oh iya. Emang tante nggak tahu siapa aku? Asik-asik. Dia nanya nggak tahu siapa. Emang Oh, tentu saya tidak tahu. kamu emang kalau boleh tahu kamu siapa memang? Ada Saya pernah. jadi Anda ini siapa? Kan tadi kan udah dikasih tahu nama. Oh, namanya iya, Fatih Fatih. Undro. Suka ada di TV berarti Suka Fatih ada ini. di TV? Ya. Oke. Baik kalau begitu. Fatih, karena Fatih memang suka ada di TV, apa kemampuan Fatih yang suka Fatih tampilkan di TV? Stand up komedi. Oh, stand up comedy. Baik Fatih, karena Fatih adalah seorang stand up komedi, silakan Fatih stand up di situ. Jangan suruh stand up comedy agak depanan di Oh, sini iya. biar kelihatan. Boleh ya? Silakan. Coba. Boleh tepuk tangan buat Fatih. Ada mic? Mic 300 juta. Mic 300 juta saya mana? Dia pakai clip on aja. Udah, pakai clip on, tolong diincet, iya, diincet. Oke. Silakan. Siap, Fatih? Fatih Undro. Oke. Penonton. Oke. Gayanya. Pasti semua orang di dunia tahu salah satu pengasuh anak yang terbaik adalah televisi. Setuju kan penonton? Iya. Siapin aja makan dan minum, letakin anak di depan TV. Makanan mulu nih jadi. Maka dia akan anteng dan asik. Orang tua pun bisa tenang sepanjang hari. Oke. Dan itulah salah satu jasa televisi. Meringankan kewajiban orang tua mengurus anak. Tapi herannya penonton,
Masih ada juga orang tua yang marah-marah dan selalu nyala-nyalain televisi. Kalau kebetulan nilai rapot anaknya buruk. Ini nih, gara-gara televisi. Ini pengaruhnya kalau kebanyakan nonton televisi. Kok malah nyala-nyalain televisi? Kalau memang ibu bapak kita nggak punya waktu untuk nemenin kita belajar di rumah, kenapa harus menyalakan televisi sih? Anak kecil itu kan butuh hiburan, penonton. Anak kecil itu kan dunianya dunia main. Dunia nonton banyak hal. Bukan dunia tidur. Sebenarnya, orang tua kita nggak perlu risau lah soal biaya televisi buat anak-anak. Soalnya, anak kecil itu punya cara jitu untuk melindungi dirinya dari tontonan yang gak pantas. Misalnya, kalau di televisi adegannya adegan serem, maka spontan anak kecil itu langsung menutup matanya seperti ini. Kemudian, dari sela-sela jari tangannya, anak kecil itu mengintip. Apakah adegan serem itu udah lewat? Apa belum? Nah, itulah cara jitu anak-anak kecil untuk melindungi dirinya dari adegan serem. Kebayang nggak penonton? Hanya dengan tangan kosong. Inti masalah sebenarnya penonton, kalau babysitter kita hobinya nonton film India, maka kita kenal juga lah yang namanya Shah Rukh Khan, Sonam Kapoor, dan lain-lain. Kalau babysitter kita hobinya nonton berita, maka anak yang diasuhnya otomatis ngerti juga apa itu politik, apa itu korupsi, dan apa itu KPK. Karena babysitternya hobi nonton film serem, maka anak yang diasuhnya akhirnya tahu juga lah kalau ada jenis hantu yang suka keramas dan jenis hantu yang suka ngesot. Makanya, ada baiknya KPI tidak saja mengawasi seluruh televisi, tapi juga harus mengawasi seluruh babysitter yang sedang bertugas. Saya biasa. Fatihun luar biasa. Jadi selain kita harus mengawasi, orang tua mengawasi kita, babysitter juga perlu diawasi. Betul begitu? Oke, luar biasa. Jangan kemana-mana pemirsa. Tetap buka mata di buka-bukaan